Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Tenalayan dengan NIM A1C220059. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam kurung HAM di Indonesia sudah terjadi sejak masa awal kemerdekaan dan tercatat dalam sejarah. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia bisa ditemukan hampir di setiap rezim yang berkuasa. HAM merupakan hak serta kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang asal-usul bangsa, jenis kelamin, etnis, agama, ras, bahasa, serta status lainnya. HAM sejatinya harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nyatanya kasus pelanggaran HAM masih kerap ditemui. Dalam aturan hukum di Indonesia, merujuk pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sebagaimana yang dilampirkan oleh website hukum online, pengertian pelanggaran HAM adalah sebagai berikut. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dikutip dari penelitian perlindungan hak tersangka atau terdakwa yang melakukan kejahatan pelanggaran HAM berat menurut KUHAP oleh Imelda Irna Evangelista Randang dalam jurnal Lex Crimen 2018, jenis-jenis pelanggaran HAM terdiri atas pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Adapun berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan RI. Pelanggaran HAM banyak ditemukan. Berikut adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, dihimpun dari berbagai sumber. Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda. Peristiwa ini terjadi pada 12 Desember 1946 yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Pembunuhan 431 penduduk Rawa Gede oleh tentara Belanda. Peristiwa ini terjadi pada 5 Desember 1947. Kerusuhan Tanjung Priok pada 12 September 1984 atau pada masa Orde Baru. Kasus ini telah menewaskan 24 orang, 26 orang luka berat, dan 19 orang lainnya luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini adalah dengan menetapkan 14 terdakwa, namun semuanya dinyatakan bebas. Peristiwa Talang Sari pada 7 Februari 1989 juga dalam era pemerintahan Presiden Soeharto. Kasus ini telah menewaskan 27 orang dan sekitar 173 orang ditangkap. Namun, yang sampai ke pengadilan hanya 23 orang. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia dalam kurung PDI di Jakarta tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa Kuda Tuli, kasus ini menewaskan 5 orang, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Majelis hakim menetapkan 4 terdakwa namun dinyatakan bebas serta 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 jelang runtuhnya Orde Baru. Kasus ini menewaskan 4 orang mahasiswa. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 orang terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 orang terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Tragedi Semanggi pada 13 November 1998, kasus ini menewaskan 6 orang mahasiswa.
Tragedi Semanggi II yang terjadi pada 24 September 1999 dan mengakibatkan 1 orang mahasiswa tewas. Penculikan aktivitas pada 1997 sampai 1998. Kasus ini menyebabkan hilangnya 23 orang. 9 orang telah dibebaskan, namun 13 orang lainnya belum ditemukan hingga saat ini. Berbagai bentuk kerusuhan serta konflik antar suku atau golongan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, seperti konflik di Poso, Mesuji, dan beberapa daerah lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.